Bapak Ibu telah tahu ya, HP ini dia punya manfaat ya, atau kegunaan yang banyak. Tapi salah satu manfaat dari HP ini adalah alat atau sarana komunikasi kita dengan sesama kita manusia. Dengan HP ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, walaupun orang tersebut jauh ya dari tempat di mana kita berada. Ya. Tetapi di mana saja ia ada, ya, ketung dapat komunikasi atau ketung dapat ya, berdialog, berbicara dengan dia, ya, baik itu melalui WA, video call, ya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, karena itu orang sering bilang HP ini bisa mendekatkan yang jauh. Dan lebih daripada itu, seharusnya HP itu bisa lebih mendekatkan yang dekat. Bukan karena HP yang dekat itu terasa jauh, begitu. HP ini, saudara, bukan hanya sebagai ya, sebuah kebutuhan sekunder, artinya pelengkap hidup kita yang sewaktu-waktu kita butuh. Ya, tidak demikian, saudara. Ya, HP ini dia sudah dijadikan sebagai kebutuhan primer kita. Ya, di mana saja kita ada, dalam keadaan apapun yang kita lakukan, kita butuh HP. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lupa HP, itu kita merasa tidak nyaman, ya, kita merasa gelisah. Barang lain boleh lupa, tetapi HP ini, ya, sekali lagi kalau ketong lupa, itu ketong akan merasa gelisah, begitu. Ya, gelisah dalam tanda kutip karena ya, dengan HP ini kita sangat memerlukannya untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti layaknya HP yang saya tadi katakan bahwa ini adalah sebuah alat komunikasi kita dengan sesama kita manusia, maka doa, ya, selaku orang percaya atau selaku orang Kristen, ya, doa juga merupakan alat atau sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Doa adalah sarana di mana kita bisa bicara, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Ya. Dan dari dialog kita itu, komunikasi kita itu dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa kita akan ya, membangun relasi yang lebih dan lebih baik lagi dengan Tuhan. Kita bisa mengenal akan pribadi Tuhan, ya, mengenal akan segala keinginan Tuhan dan lain sebagainya. Karena dengan doa itu kita akan terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa memahami secara benar siapa itu pribadi Tuhan dan keinginan Tuhan. Saudaraku, seharusnya doa adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh kita. Sehingga dalam banyak pernyataan kita sering mengakui bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau kita tidak memiliki nafas, itu berarti kita tidak dinamakan orang hidup. Nah, seharusnya porsi itu juga kita bawa. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, ya, maka ada sesuatu yang kurang yang mestinya ada pada diri kita. Ada kegelisahan yang luar biasa yang mestinya kita tunjukkan bahwa ya, apa yang belum saya lakukan sehingga rasa tidak nyaman itu berlaku dalam diri saya. Ya, harusnya begitu. Ya, tapi kadang-kadang kan ya dalam kehidupan kita, ya, kalau ketong telah berdoa, ya, kalau ketong telah beri ruang
dalam waktu-waktu kita secara pribadi atau persekutuan untuk berelasi dengan Tuhan lewat doa, ya, tuh merasa kadang-kadang fine-fine saja, ya, seperti itu. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena kita belum memberikan porsi yang sesungguhnya terhadap pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, kalau kita sudah memberikan porsi yang sesungguhnya bahwa doa ini adalah sesuatu yang penting, yang harus dan mesti kita lakukan setiap saat dan waktu kepada Tuhan, maka saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak melakukannya, saudara, maka bagi kita ada sesuatu yang kurang, yang belum pas untuk kita lakukan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang sering kita nyatakan kepada Allah dalam setiap doa-doa kita. Ya, biasanya dalam doa itu yang pertama kita bersyukur terhadap Tuhan, terhadap semua hal yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita. Yang kedua, dalam doa itu kita mengakui adanya kemahakuasaan Tuhan, ya, adanya kedaulatan Tuhan, adanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dan ajaib, dan seterusnya. Yang ketiga, dalam doa juga kita sering menyatakan bahwa, ya, Tuhan, saya menyesal, saya berdosa, saya akui bahwa saya bersalah. Adanya pengakuan, mau katakan kepada Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa dan bersalah. Yang berikut, saudara, dalam doa juga, ya, kita ungkapkan apa yang menjadi permohonan, permintaan, ya, kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah. Pertanyaannya, saudara, bahwa mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Ya. Yang pertama, saudara, ketong berdoa kepada Allah karena Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai orang percaya itu memang harus berdoa bagi Dia sebagai pencipta kita, sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan kita dan sebagainya. Saudara, Matius 7 ayat 7 Dia katakan kepada kita bahwa mintalah, maka kita akan, ya, mendapat, ya, cari, maka kita akan temukan, ketuk, maka pintu akan dibukakan kepada kita. Ya, hal itu dapat kita lakukan, ya, melalui apa? Lewat doa kita. Tuh minta pada Tuhan, ketung cari Tuhan, ketung ketuk pintu hati Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dia katakan, ya, 3 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya, ya, yang dikehendaki Allah dalam Yesus. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur. Artinya Tuhan menghendaki bahwa saudara dan saya harus tetap berdoa. Ya, hal yang mesti kita lakukan setiap saat dan waktu, tanpa melihat apa hal yang kita temui dalam hidup ini, apa kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Doa mesti selalu dan setiap saat kita nyatakan. Efesus 6 ayat 18, saudara, silakan Bapak Ibu bisa buka. Ya, Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tiada putus untuk segala orang kudus. Doa adalah sebuah bentuk permohonan yang tiada putus yang mesti kita lakukan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa itu supaya, tadi saya katakan di awal, supaya kita lebih mengenal pribadi Allah dalam Yesus. Kita yakini kita bisa, ya, mengalaminya ketika kita membangun relasi dan hubungan kita dengan Allah melalui doa. Ya. HP, saudara, komunikasi kita dengan sesama kita. Kita bisa lebih kenal akan orang itu ketika kita jalin komunikasi setiap saat dan waktu. Mungkin bukan soal, ya, hanya lewat via HP saja, tapi perjumpaan-perjumpaan kita dengan dia,
Ya, demikian juga saudara, kita yakini dalam perjumpaan kita bersama Allah lewat doa-doa kita, itu yang membuat saudara dan saya semakin lebih mengenal akan pribadi Yesus dan ya kehendaknya. Dan yang berikut saudara, kita berdoa itu bentuk bahwa sebagai orang percaya kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh andil Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan. Karena kita akui, ya Mazmur 127 dia katakan, jikalau bukan Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah diberi kesanggupan untuk bisa melakukan banyak hal dan perkara dalam hidup ini. Ya, bersama Tuhan sajalah yang menyanggupkan saudara dan saya untuk bisa melakukan banyak hal dan perkara. Ya, doa adalah sebuah bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan, bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca bagian firman ini, ya, Daniel pasal 9 ayat 1 hingga 19, ini bentuk doa Daniel yang diungkapkan Daniel kepada Allah. Daniel dia mewakili akan segenap umat Israel, akan para pemimpin-pemimpin, akan hamba Tuhan, raja-raja dari bangsa Israel. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bukan hanya dia berdoa saudara, tetapi dia juga berpuasa. Dia mengenakan kain kabung serta abu. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel? Sehingga Daniel ini dia berdoa, dia berpuasa, dia menaklukkan dirinya serendah-rendahnya kepada Tuhan. Ya. Dengan berkain kabung. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena Daniel, ya ini Daniel ini seorang muda saudara. Ya, kita bisa lihat itu dalam ya Daniel pasal 1. Ya. Daniel pasal 1, ya saudaraku yang terkasih. Ya. Di situ ya dikatakan ayat 3. Ya, karena Daniel ini dia ya, ayat 3 dan 4 memiliki perawakan yang baik, dia paham tentang hikmat, pengetahuan, dia beretika yang luar biasa saudara, sehingga dia terpilih dari sekian banyak orang muda pada saat itu ya oleh Aspenas ini ya kepala istana ini untuk ya Daniel salah satunya dijadikan sebagai pelayan ya raja ya, seperti itu dalam hal menyiapkan kebutuhan makan dan minum raja ya, karena kelakuannya yang bersih, kelakuannya yang baik, temperamennya atau karakter hidupnya yang berkarakter. Ya. Saudara, ketika Daniel melihat kehidupan orang-orang sebangsanya, walaupun dia tinggal di istana, disediakan berbagai hal yang nyaman, saudara. Ya. Tapi dia merasa tidak nyaman. Ketika dia merasa gelisah, ketika dia lihat ya, orang-orang sebangsanya menderita. Ya, kita Daniel ditulis ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Ketika dia lihat para pemimpin-pemimpinnya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya karena ada dalam pembuangan di Babel. Ya, ketika dia melihat bahwa orang-orang sebangsanya ditindas, pemimpinnya ditindas, mereka tidak bisa berlaku sesuai dengan apa yang menjadi hak hidup mereka. Daniel melihat kondisi itu saudara, dia tergerak hati, seorang muda saudara yang melihat keberadaan orang-orang di sekitarnya hidup dalam tanda kutip menderita saudara, dia tergerak hati untuk melakukan apa yang harus dia lakukan ya, supaya ya, orang-orang tersebut ya, termasuk dirinya mendapatkan belas kemurahan, pengasihan dan anugerah dari Tuhan. Makanya dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dalam doanya saudara, selain Daniel dia mengakui
akan kebesaran Tuhan Allah yang begitu pengasih, penyayang, pengampun dan seterusnya saudara. Tetapi juga yang terpenting, secara berulang-ulang Daniel ini dia mengaku dosa, kesalahan ya, dia, umatnya, para pemimpinnya, hamba-hambanya ya, kepada Tuhan ya. Dia mewakili umat, dia mewakili para pemimpin bangsa pada saat itu, bahwa dia harus berdoa, minta pengampunan, minta belas kasihan kepada Tuhan ya. Supaya dengan doa dan puasa yang dia lakukan, dia percaya ada kekuatan besar yang Allah akan tunjukkan bagi dia. Selain saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah pengakuan penyesalan diri yang tiada terbatas diakui oleh Daniel ya, bahwa dia dan orang-orang sebangsanya, para pemimpinnya, raja-raja adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang selalu berontak kepada Tuhan, orang-orang yang selalu murtad kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi juga saudara, dalam doanya ini ya, Daniel dia mau menyatakan kepada Allah adanya sebuah kerinduan untuk berkomitmen kepada Allah, supaya berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ayat 13 bagian akhir saudara. Artinya bahwa dia bangun komitmen dengan Tuhan dalam doanya ya, bahwa pasti lewat kuasa Tuhan itu, jamahan Tuhan itu ya, dia bersama kaum sebangsanya, para pemimpinnya pasti akan berbalik dari jalan-jalan kehidupan kita ketika Tuhan menunjukkan anugerah dan kebaikan Tuhan bagi mereka. Dan yang terakhir saudaraku yang terkasih, dia minta supaya Tuhan jauhkan, supaya Tuhan singkirkan ya, segala murka amarah Tuhan bagi kehidupan mereka, tetapi juga bagi tempat di mana ya, Tuhan ya, telah menganugerahkan tempat itu, yakni Yerusalem, sebagai tempat untuk mereka bisa melakukan berbagai ritual-ritual keagamaan. Yerusalem adalah tempat yang mereka pada saat itu menyatakan bahwa itu pusat di mana bangsa Israel itu beribadah, melakukan acara-acara ritual keagamaan mereka dan lain sebagainya, yang pada saat itu tinggal puing-puing ya, karena serangan Nebukadnezar. Tapi dalam doanya Daniel bilang, Tuhan ya, ya, puing-puing itu kembali dibangun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, Daniel percaya bahwa ketika dia melakukan ya setiap saat dan waktu doa-doanya kepada Tuhan, maka tidak ada yang tak mungkin Tuhan boleh buat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Ya, Yakobus bilang doa orang benar ketika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Daniel pun meyakini akan hal itu. Ya, saudara dan saya juga harus meyakini akan hal itu, bahwa dalam doa kita ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang luar biasa yang akan Allah nyatakan bagi kita. Ya, karena itu ya saudara dan saya diajak untuk selalu dan setiap saat berdoa kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan saat ini, apa yang jadi pesannya saudara? Ya, yang pertama, sebagai orang percaya tetapi juga orang-orang muda, mari kita tiru, mari kita lihat akan pribadi Daniel ya. Ini sosok orang Kristen tapi juga sosok orang muda yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya seperti apa saudara? Dia selalu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memiliki kasih yang luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Ketika katakanlah, ya, untuk membantu secara langsung, misalnya mengangkat mereka dalam segala penderitaan, pada saat itu tidak mungkin karena dia adalah selaku pegawai yang juga diatur.
tetapi dia bisa melakukan apa yang seharusnya dia buat sebagai orang percaya. Apa itu? Dengan berdoa, dengan berseru, dengan berpuasa kepada Tuhan. Karena dia percaya dengan tindakan-tindakannya yang demikian, saudara, kedaulatan dan kuasa Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan ya bangsa Israel pada saat itu, tapi juga kita pada saat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jadikanlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang mesti memiliki ketergantungan kepada Allah, yang mesti memandang bahwa tanpa Allah saya tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Allah apa yang saya buat akan juga mengalami kesia-siaan. Ketika Allah terlibat di dalam segala sesuatu yang saya lakukan, maka itu akan indah dan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Ketika dalam hidup ini kita memiliki motivasi yang demikian, saudara dan saya akan membangun hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Saudara, tema yang diturunkan oleh sinode, tema mingguan kita adalah pemuda tangguh, tulang punggung keluarga dan gereja. Tanggal 10 Oktober kemarin kita GPI Papua ya, merayakan ya, HUT Pemuda yang ke-38 ya. Dalam kerangka itu kita masih ada dalam suasana bersukacita, bersyukur karena restu Tuhan dalam wadah pemuda. Dan tema yang masih diusung sampai pada saat ini memaknai akan kasih Tuhan lewat wadah pemuda, tapi juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda yang bisa menjadi tulang punggung keluarga, tulang punggung gereja. Saudara, kita perlu mengakui sebagai orang-orang muda ada banyak harapan, ada banyak impian, ada banyak keinginan yang kita semua taruh, gereja, bangsa, keluarga, pribadi-pribadi taruh pada orang-orang muda. Ya, karena itu jangan sia-siakan ya, harapan orang banyak untuk saudara sebagai orang-orang muda. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang selalu dibuat kepada orang muda sebagai tulang punggung keluarga, bangsa, negara, gereja dan sebagainya, saudara, adalah hal yang memang layak untuk dikenakan kepada kita orang muda. Orang muda harus menjadi orang-orang yang terdepan, garda terdepan dalam gereja, dalam keluarga, dalam kehidupan bangsa dan negara. Wadah pemuda adalah wadah yang harus menjadi inspirasi, motivator, penggerak ya, bagi wadah-wadah yang lain. Jangan wadah pemuda menjadi wadah yang ya katakanlah terbelakang dari wadah-wadah yang tidak boleh demikian. Posisikan dirimu bahwa saya memiliki semangat yang lebih dari orang tua, perpri, perwata, lansia, tapi juga par. Tunjukkan dirimu bahwa saya adalah orang-orang yang layak dibanggakan. Mari jadi pemuda-pemuda yang tangguh. Saudara akan tangguh, saudara akan kuat, saudara akan kokoh dalam banyak hal ketika saudara berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu, mari saudara maknai hidupmu. Ya, lagu bilang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Supaya dalam pelayanan ini, ya, hidup kita akan selalu jadi berkat. Jangan biarkan saudara 1000 hari di tempat lain, tapi beri ruang bagi saudara untuk 1 hari di pelataran Tuhan. Karena yang 1 hari itu saudara akan mendapatkan banyak hal yang berguna di dalam Tuhan. Tuhan tolong kita semua, Tuhan tolong orang-orang muda untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.